Oke, jadi kayunya udah kita isolator ya. Kita tetap menggunakan dua pelapisan. Itu isolatornya menggunakan lapisan pertama epoxy Nextone. Selanjutnya sebagai perekat kita lanjutkan dengan memakai resin BCR. Jadi kali ini kita akan memakai teknik dua kombinasi ya. Jadi teknik pengecoran dua kombinasi itu nanti bagian dalam menggunakan resin polyester, sedangkan bagian atas beberapa mili nanti kita memakai epoxy Nextone. Tapi tetap dengan mempertahankan natural kayu ya. Jadi kita nggak ngelapisin full semua di atasnya pakai epoxy, tapi nanti natural kayu tetap kita pertahankan, sedangkan bagian yang bolong ini kita isi dengan resin polyester dikombinasikan dengan epoxy Nextone. Jadi lapisan paling bawah kita memakai resin polyester yang dikasih pigmen warna hitam. Kita tambahkan katalis ya sebagai pemeras. Diaduk rata dulu. Oke, setelah diaduk rata, kita lakukan penuangan pertama ya. Jadi kita tetap memakai metode penuangan bertahap. Jadi kebetulan total tebalnya ini ada 4 cm kali ya, 4 atau 3 cm lah. Kita usahakan aja penuangan itu tebalnya 1 cm. Ini coren yang pertama udah kita cor semalam ya, jadi kurang lebih waktunya 10 jam. Untuk waktu tahap pengecoran yang kedua kita bisa dua metode ya. Jadi metode pertama itu bisa kita cor ketika permukaan yang pertama ini dia masih lengket tapi udah melewati fase panas ya, atau kita menunggu benar-benar kering dulu yang paling bawah, baru kita lanjutkan layer selanjutnya. Nah, tapi kalau seandainya kita udah bisa menghitung waktu dan kapan pengecoran, yang terbaik itu sebenarnya ketika dia sudah melewati fase panas sedangkan permukaannya masih sedikit lengket, itu yang sangat bagus ya, karena di saat proses itu zat lilin di permukaan resinnya belum ada, sehingga sewaktu kita melapisi layer kedua hasilnya tentu akan lebih sempurna ya. Cuma karena dia ini kita memakai warna hitam nggak terlalu pengaruh ya. Seandainya kita pengaplikasian untuk warna bening itu sangat berpengaruh tahapan proses tersebut. Jadi ini kita tuang ya, dia udah diaduk rata, tadi udah kita campurkan katalis. Ini kita tuang layer kedua. Rencana kita akan membuat meja resin kombinasi kayu ini dengan tetap mempertahankan permukaan kayunya natural ya, tanpa dilapisi, tapi kita ingin menghasilkan permukaan yang keras pada resinnya. Makanya saya sengaja cor resin polyester ini
nggak setinggi kayu ya, jadi agak di bawah sedikit. Bisa nih kira-kira setebal 4 mili lah saya turunin sedikit, jadi lebih tinggi kayunya. Nah nanti yang sisa ini akan saya lapis epoksi nanti ya, supaya kita bisa mendapatkan permukaan yang lebih keras. Nah, jadi nanti kita bisa melihat nanti hasilnya itu kayu tetap natural, dan tengah-tengahnya ini akan dilapisi epoksi di atasnya. Jadi ini yang kemarin lapisan kedua menggunakan resin polyester, kita cor. Hari ini udah keras. Jadi kemarin itu metode pengecoran kita sisakan di bawah kayu itu kira-kira 5 mili ya, agak turun 5 mili daripada permukaan kayu. Jadi tujuannya ini untuk kita isi pakai epoksi ya, supaya nanti kita mendapatkan hasil permukaan yang lebih keras ya, lebih kuat merekatnya ke kayu. Jadi sehingga bisa meningkatkan kualitas dari meja itu sendiri. Untuk epoksi, karena kebetulan ini nanti kita kasih warna hitam, jadi warna solid. Nah, saya memakai cukup epoksi Red Buffalo aja ya. Kecuali nanti di lain pengaplikasian kita memakai warna bening, mau nggak mau kita memakai yang jenis epoksi Nextone nantinya. Karena karakter dari epoksi Nextone kan lebih encer dan lebih slow cure, sehingga bubble-nya minim ya. Nah, jadi kalau untuk yang solid-solid seperti ini, dikasih warna, dikasih metallic powder gitu, jadi cukup kita pakai epoksi Red Buffalo. Karena dalam segi harga epoksi Red Buffalo ini lebih murah daripada epoksi Nextone yang jenis casting ya. Oke, kita siapkan dulu, kita campurkan epoksi dengan hardenernya ya. Untuk Red Buffalo ini perbandingan epoksi dan hardenernya itu 2:1 ya. Jadi hitungannya epoksi 2, hardenernya 1. Epoksinya kita tambah berwarna hitam. Diaduk rata ya, epoksi, hardener plus pigmen benar-benar diaduk rata. Jadi kalau nggak diaduk rata nanti takutnya ada sebagian yang nggak keras sempurna gitu ya, jadi nggak rata kerasnya, makanya harus benar-benar diaduk. Setelah epoksi diaduk rata, saatnya kita tuang ke permukaan yang sebelumnya udah kita cor dengan polyester ya. Setelah epoksi dituang, ini kan kelihatan banyak foaming ya, foaming atau bubble di permukaan epoksinya. Ini jangan lupa kita torch ya, kita torch api untuk menghilangkan bubble-nya.
Jadi ini lapisan terakhir menggunakan epoksi, udah keras. Kita ngecornya udah 36 jam yang lewat ya. Udah bisa melewati proses pengamplasan. Ini mau di Jadi ini udah selesai kita amplas. Tadi terakhir memakai amplas 2000, jadi antara kayu dan epoksinya ini udah benar-benar licin. Jadi untuk tahap finishing, supaya serat-serat kayu ini bisa terlihat, kita memakai epoxy Nextone ya. Jadi pengaplikasian epoxy Nextone ini dengan cara kita lap ya, kita lapkan secara tipis ke permukaan kayu dan epoksi ini. Nanti pengaplikasiannya kita lapisi beberapa kali lapis ya. Jadi sekarang kita siapkan dulu epoxy Nextone-nya. Itu perbandingannya 3:1 ya. Kita masukkan epoksinya dulu. Itu 12 gram. Selanjutnya hardener. Jangan lupa diaduk rata ya. Usahakan adukannya benar-benar rata. Setelah diaduk rata, saatnya pengaplikasian. Setelah kita diamkan selama 10 menit,
Jadi ini kemungkinan ini epoxy Nextone-nya sudah menyerap ke dalam kayu. Jadi untuk lapisan pertama kita lap tipis ya. Supaya epoxy di permukaannya nggak numpuk. Usahakan memakai kain yang nggak rontok ininya ya, serat kainnya. Kalau rontok nanti repot, ini tertinggal di permukaan meja yang masih basah epoksinya. Kemarin kita melakukan pengolesan epoksi Nextone 1 kali lapis. Setelah keras kita amplas dulu ya, sebelum kita aplikasikan epoksi Nextone yang kedua kalinya. Kita amplasnya pakai amplas 1000 aja. Dilanjutkan ke amplas 2000 akan lebih baik nanti hasilnya. Setelah diamplas halus, selanjutnya kita akan melakukan pengolesan epoksi Nextone yang kedua ya. Kita ini dulu epoksinya. Jadi untuk finishing akhir ini tetap ya dilap kering ya epoksinya. Jadi epoksi Nextone ini cuma menempel tipis di permukaan kayu, dan epoksi yang buat corannya jadi dilap tipis secara merata. Jadi ini hasilnya dari pembuatan coffee table. Tinggal memasang kakinya nanti ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Support dari Anda akan membangun channel ini lebih lagi dalam membuat konten-konten yang terbaru ya.